Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semua dan memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bertemu, berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dalam rangka untuk mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu agama, yang mana ini merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Karena dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di atas seluruh makhluknya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan beberapa derajat lebih tinggi bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah saya akan menyampaikan beberapa untaian kata barangkali sebagai motivasi bagi kita semua untuk mensucikan jiwa kita dari dosa, agar kita termotivasi, semangat kembali untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Suatu ketika, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berjalan berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah perjalanannya Rasul memerintahkan sahabat beliau yang mulia yaitu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ini untuk duduk di suatu tempat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Dzar, duduklah engkau di sini dan tunggulah aku kembali," kata beliau. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Beliau duduk di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Abu Dzar, dan perlahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan menjauh dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sampai beliau menghilang dalam kegelapan malam. Tak selang berjalan beberapa lama kemudian, sayup-sayup sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa in saraqa wa in zana, wa in saraqa wa in zana, wa in saraqa wa in zana." Abu Dzar mendengar Rasul mengatakan, yang artinya walaupun dia mencuri maupun berzina. Beliau tegaskan ini sampai 3 kali. Walaupun dia mencuri dan berzina, walaupun dia mencuri dan berzina. Nah, kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa penuh penasaran. Ya. Nabi sedang berbicara dengan siapa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan demikian? Abu Dzar penasaran, sehingga beliau tidak sabar menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke tempat di mana beliau meninggalkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pergi tadi, dengan segera Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa penuh penasaran tadi. Beliau bertanya, "Ya Rasul, man tukallimu fi janibil harrah? Ma sami'tu ahadan yarji'u ilaika syai'an." Wahai Rasul, siapa yang kau ajak bicara tadi? Aku tidak mendengar satu orang pun yang menimpali pembicaraanmu, yang membalas pembicaraanmu tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah Jibril alaihi salam. Dia menghampiri aku dan mengatakan, "Bashir ummatak annahu man mata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah." Hei Muhammad, berikan kabar gembira kepada umatmu bahwasanya siapapun umatmu yang meninggal dunia, yang mati dalam keadaan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, wa in saraqa wa in zana?" Apakah dia akan tetap dimasukkan ke dalam surga walaupun dia mencuri dan berzina? Maka Jibril mengatakan, "Na'am, ya. Dia akan tetap dimasukkan ke surga walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan perkataan ini sampai 3 kali. Jangan-jangan Rasul salah mendengar. Ya. Rasul bertanya kembali, "Wa in saraqa wa in zana?" Apakah dia akan tetap dimasukkan ke dalam surga walaupun dia mencuri dan juga berzina? Malaikat Jibril menjawab dengan jawaban yang sama, "Na'am, ya." Bahkan ditambah oleh malaikat Jibril, "Na'am wa in syaribal khamra." Ya, dia akan tetap dimasukkan ke dalam surga walaupun seandainya dia meminum khamr sekalipun. Ya. Mencuri, berzina, minum khamr, tapi dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil setidaknya ada 2 poin yang akan kita bahas dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ini. Yang pertama, poin yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa dari sini kita mengetahui agama Islam merupakan satu-satunya agama yang akan mengantarkan umat manusia ke surga. Agama Islam adalah satu-satunya kunci bagi umat manusia untuk dia bisa membuka pintu surga. Kalau kemudian ada orang yang beranggapan atau yang mengatakan, ya, bahwa semua agama itu sama,
semua agama itu mengajarkan kebaikan, semua agama itu mengantarkan ke surga hanya dengan jalan yang berbeda-beda, maka kita katakan itu adalah mimpi yang perlu kita sadarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan, "Innad dina 'indallahil Islam", bahwa agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya. Artinya agama selain Islam tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dianggap. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan legalitas terhadap agama Islam sebagai agama yang benar untuk hambanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Dan dengan sempurnanya agama tersebut telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, serta aku ridho, aku rela Islam dijadikan sebagai agama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ketahui bahwa kunci untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah agama Islam. Dan asas atau pondasi dari agama Islam yang kita berpegang teguh di atasnya adalah tauhid. Tauhid adalah pondasi yang dibangun di atasnya agama. Bahkan pondasi yang paling pertama dan yang paling utama. Artinya kalau kita meninggalkan ini, tauhid ini, maka runtuhlah seluruh agama kita, dan kita tidak dianggap sebagai orang yang memeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Di antaranya yang pertama dan yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pondasi yang pertama yang dibangun di atasnya agama Islam adalah persaksian umat manusia, persaksian kita bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas, pondasi. Kalau ini hilang, runtuh agama kita. Bagaikan kita membangun sebuah bangunan, ya. Kalau kemudian bangunan tersebut kita bangun tanpa adanya pondasi, apa jadinya bangunan tersebut? Akan runtuh. Hanya terkena goncangan sedikit saja, dia akan runtuh. Pun demikian agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan gambaran kepada kita supaya kita mudah untuk memahami bahwa agama Islam ini digambarkan layaknya suatu bangunan. Dibangun di atas pondasi. Pondasinya diantaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di sana ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya. Namun yang terpenting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah agama seluruh nabi. Ya. Seluruh rasul dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa dan seterusnya sampai Nabiullah Muhammad alaihissalam, mereka semua menyerukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk kita berikan penghambaan kita kepadanya dan kita berikan segala bentuk amal peribadatan kita kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia, inna salati, bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihanku,
wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya aku peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya apa? Artinya seluruh ibadah yang tadi disebutkan, salat, kemudian menyembelih dan segala macam jenis ibadah, itu tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh kita membuat sekutu, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, membuat suatu zat yang kemudian kita angkat dan kita agungkan setara dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperuntukkan ibadah kita, di samping kita beribadah kepada Allah, kita juga memperuntukkan ibadah kepada selainnya. Ini tidak boleh. Ini namanya musyrik. Inilah yang dikatakan sebagai syirik. Ya. Jadi syirik itu bukan hanya kita tidak menyembah Allah, kita hanya menyembah selain Allah saja, tidak. Yang dikatakan syirik itu adalah kita menyembah Allah, di samping itu kita juga menyembah selain Allah. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di waktu yang lain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, afwan. Kita membayar zakat, kita berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih memperuntukkan sesembelihan kita kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, kepada laut, kepada sawah, kepada pohon-pohon, kepada makam-makam tertentu dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam kesyirikan. Karena dia menjadikan selain Allah sebagai apa? Sebagai tandingan, sebagai sekutu bagi Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan kepada nabinya, katakan, sesembelihanku hanya aku peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dia menyembelih, kemudian sembelihannya diberikan kepada tempat-tempat yang lain, kepada zat-zat yang lain. Maka ini dikategorikan sebagai kemusyrikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemusyrikan ini merupakan kesalahan dan dosa yang sangat fatal, yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam?" Wahai Rasul, dosa apakah yang a'zam, paling besar? Tidak ada dosa yang lebih besar dibanding dosa tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang terbesar, yang tidak ada dosa yang lebih besar daripadanya adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah zat yang telah menciptakanmu. Kita membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita. Ini merupakan tindak kejahatan yang paling keji, yang tidak ada kejahatan yang lebih keji daripada ini. Ini merupakan kezaliman yang paling zalim, dan tidak ada yang perbuatan yang lebih zalim lagi daripada ini, yaitu mensekutukan Allah, berbuat syirik, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innasyirka la zulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sungguhnya orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Ya. Bahkan orang-orang yang paling mulia, para nabi, para anbiya dan rasul, mereka tidak lepas dari peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap bahaya syirik ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu,
Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, jika engkau melakukan kemusyrikan, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan terhapus seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau sungguh akan menjadi orang yang merugi. Ya. Ini karena kesyirikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan itu bagaikan penghapus yang dapat menghapuskan amal kebaikan kita. Sebaik apapun amal kebaikan yang kita lakukan, bahkan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mulia sekalipun, kalau itu terkontaminasi dengan kesyirikan sedikit saja, maka seluruh amal perbuatan kebaikannya yang begitu banyak tadi akan terhapus hanya dengan sedikit perbuatan syirik. Ini menunjukkan betapa bahayanya syirik ini. Maka hati-hati. Sangat disayangkan umat Islam di tengah-tengah kita, walaupun sudah sering kita sampaikan tentang masalah ini, walaupun sudah kita sampaikan ayatnya sampai berulang kali, bahkan mereka pun bahkan mungkin sampai hafal tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dari bahaya syirik ini, namun ternyata mereka masih belum bisa lepas dari perbuatan syirik. Bahkan mereka membaca Al-Quran, menghatamkannya berulang-ulang kali. Ayat-ayat tentang kesyirikan dilewati setiap kali dia menghatamkan Al-Quran, tapi perilakunya masih belum bisa menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih suka datang ke dukun, masih percaya jimat-jimat, masih suka membuat ritual-ritual menyembelih untuk lautan dengan alasan ini sebagai bentuk rasa syukur kita, ya. Kemudian memberikan sesaji-sesaji ke tempat-tempat yang keramat, memberikan sesaji-sesaji kepada kuburan-kuburan tertentu, kemudian memberikan sesaji-sesaji kepada sawah-sawah mereka, tanah ladang yang mereka miliki sebagai bentuk rasa syukur mereka, ya. Padahal siapakah yang memberikan mereka rizki? Siapakah yang menolong mereka? Siapakah yang menyelamatkan mereka? Itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa justru mereka memberikan seluruh pengorbanan mereka untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini perlu kiranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian tentang tauhid ini untuk selalu diingatkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka sadar betul tentang bahaya syirik, agar selalu terngiang dalam benak mereka betapa besarnya bahaya syirik, ya. Bahwa ketika kita melakukan kesyirikan sekecil apapun itu, maka seluruh kebaikan yang telah kita pupuk selama ini, yang telah kita tumpuk selama ini, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan kepada mereka tentang segala perbuatan, segala amal soleh yang telah mereka kerjakan, tapi kami anggap itu semua sebagai debu yang berterbangan ketika orang tersebut melakukan kesyirikan, walaupun sekecil apapun itu. Bukan tentang sekecil apanya dosa syirik itu, ya, tapi kepada siapa kita berbuat kemusyrikan tersebut. Itulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, memang mungkin kita berbuat syirik, mengorbankan sesuatu yang kecil, yang sangat sedikit, yang sangat remeh, sangat sedikit, ya. Tapi pada hakikatnya ketika itu kita sedang mensekutukan zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita ketahui bahwa kemusyrikan ini akan dapat merontokkan segala kebaikan yang kita miliki, akan dapat menghilangkan segala nilai kebaikan agama kita, ya. Padahal kita ketahui bahwa agama Islam ini merupakan kunci bagi kita semua untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka hati-hati dari perbuatan syirik,
Hendaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Kita nasihatkan kepada keluarga-keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, semuanya untuk menjauhkan diri dari kemusyrikan. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah saya mendengar sebuah kajian, ya, disampaikan oleh dai muda, anak kiai, Gus kita katakan, anak kiai itu. Suatu ketika dia pernah menyampaikan ceramahnya di hadapan khalayak umum. Dia mengatakan menggunakan bahasa Jawa, kurang lebih yang artinya demikian. Apakah kalian kira orang-orang yang beribadah di gereja itu mereka menyembah patung, menyembah gereja? Apakah kamu kira orang-orang yang pergi ke pura, ke tempat peribadatan orang-orang Hindu itu mereka menyembah Tuhan mereka? Ya. Apakah kamu kira orang yang menyembah patung itu benar-benar dia menyembah patung? Tidak, dia bilang. Orang semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika kita mengagungkan patung-patung tersebut, ketika kita mengagungkan berhala-berhala tersebut, sama saja kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena itu semua adalah ciptaan Allah. Ketika kita mengagungkan ciptaan Allah, maka berarti kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pola pikir yang sesat. Dia berusaha menyesatkan umat dengan sangat hati-hati. Orang awam, kalau dia tidak kuat nilai tauhidnya, maka akan terpengaruh. Oh iya, betul juga. Sekarang ada doktor, ya, gelarnya doktor. Di salah satu statement dia mengatakan, apakah orang yang menyembah Isa itu adalah orang yang kafir? Ya. Orang yang keluar dari Islam? Maka dia mengatakan tidak. Dilihat dulu, diperinci, masih perlu ada perincian. Tergantung dia itu melihat Isa sebagai apa. Kalau dia melihat Isa sebagai anak Tuhan, ya, kemudian dia sembah, maka ini kafir. Tapi kalau dia melihat Isa ini sebagai ruhum minhu, sebagai ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat Isa ini sebagai Allah, ya, maka berarti dia di sini tidak sedang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doktor yang mengatakan seperti ini, doktor filsafat, ya. Jadi otaknya sudah dipengaruhi dengan ilmu filsafat. Makanya para ulama dahulu itu mereka banyak yang mencela ilmu filsafat karena ini. Ilmu filsafat itu membuat mereka bingung sendiri, ya. Banyak ilmu filsafat itu yang bertentangan dengan ilmu agama, dengan pendalilan secara syar'i, ya. Kadang ada pendalilan secara syar'i yang apabila kita timbang dengan ilmu akal kita, dengan filosof, dengan filsafat, itu tidak nyambung, ya. Namun karena mereka sudah didoktrin untuk mengikuti akal mereka, orang-orang filsafat itu kan gitu. Mereka didoktrin bahwa yang paling benar itu adalah apa yang bisa mereka serap dengan akalnya. Kalau nggak masuk akal, itu berarti nggak betul. Ya. Maka ketika ada syariat yang bertentangan dengan akal, akan dia tolak, ya. Akan dia tolak. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau keimanannya tidak kuat, tauhidnya tidak kuat, disampaikan seperti ini, apalagi yang menyampaikan sekelas doktor, mantuk dia. Oh iya, Masya Allah, ya. Berarti orang kalau nyembah Isa itu masih ada perinciannya, nggak serta-merta dia kemudian langsung kafir. Dilihat dulu, ya. Isa itu dianggap sebagai apa? Kalau dia melihat, kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis itu mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min,
dan dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah sekaligus utusannya, serta dia adalah kalimat yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, wa ruhum min, dan dia Isa ini adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, dari sini orang-orang yang filsafat tadi, dia mengatakan, oh, berarti kalau kita meyakini bahwa Isa itu adalah ruh Allah, adalah kalimat Allah, maka ketika kita mengagungkan dia, ketika kita menyembah dia, namun kita menganggap dia itu sebagai ruh Allah dan kalimat Allah, maka kita tidak kafir, karena pada hakikatnya kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tauhidnya lemah, oh iya, betul, ya, betul juga. Nah, padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keyakinan-keyakinan yang sesat, yang dikatakan oleh orang-orang yang otaknya itu sudah menjadi dewa dalam kehidupannya dia. Orang-orang yang sudah mendewakan akalnya, menuhankan akalnya, ya. Sehingga segala sesuatu itu berusaha dicocok logikan, dicocokkan dengan otaknya, ya. Kiranya tidak sesuai, dipaksa untuk sesuai dengan akalnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahayanya kemusyrikan. Maka kita harus memperkokoh keimanan kita harus memperkokoh tauhid kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar terus-menerus tentang tauhid ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka kita ketahui bahwa kunci masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kita harus beragama Islam. Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia jadikan sebagai agama, dia jadikan sebagai keyakinan, pegangan dalam kehidupannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falyuqbal minhu, agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang selain Islam tadi, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia di akhirat akan termasuk sebagai orang-orang yang rugi, ya. Para ulama mengatakan minal khasirin di sini maksudnya fid dunya wal akhirah, kerugian di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia berupa apa? Berupa keletihan, ya, kecapean. Dia menjalankan syariat yang bukan dari agama Islam, ya. Dia akan letih beribadah dengan cara mereka masing-masing sesuai dengan tuntutan agamanya, ya. Tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian di dunia. Di akhirat ternyata agama tersebut tidak diterima, sehingga kerugian yang paling besar ketika di akhirat nanti adalah dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik apapun orangnya, ya, sebanyak apapun kita menderma, ya, sebanyak apapun masjid yang kita bangun misalnya, sebanyak apapun anak yatim yang telah kita bantu, sebanyak apapun usaha yang telah kita keluarkan untuk membela agama, ya, namun ketika kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan tadi, ya, akan sia-sia. Kemudian pernah ada yang mengatakan kepada saya, berarti Allah itu apakah tetap disebut Maha Adil, ya? Kalau seandainya ada orang yang non muslim, orang kafir, dia baik sekali orangnya, suka mendermakan hartanya, suka membantu orang membangun masjid. Ada orang kafir membantu kaum muslimin untuk membangun masjid? Ada banyak, ya. Bahkan menghajikan orang, mengumrohkan orang, ya. Dia sangat baik dengan kaum muslimin, tapi kok kemudian dia nggak dimasukkan surga? Ini apakah Allah Subhanahu wa taala kalau demikian ini bisa dikatakan sebagai zat yang maha adil, ya? Maka
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dan maha pengasih lagi maha penyayang kepada hambanya. Yang pertama yang kita katakan bahwa orang kafir yang baik seperti tadi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahwa iya mungkin dia baik kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia dia baik. Kepada umat Islam dia baik, dia suka membantu, suka menolong, bahkan royal sekali, ringan tangannya untuk mengeluarkan harta membantu kaum muslimin. Ya. Tapi kepada zat yang menciptakan manusia, dia berbuat jahat. Lebih parah mana? Lebih parah kita berbuat jahat kepada makhluk dan kita berbuat baik kepada Sang Khalik, atau kita berbuat baik kepada makhluk tapi berbuat jahat kepada Sang Khalik? Tentu lebih buruk kita berusaha berbuat baik kepada makhluk, di hadapan makhluk Allah kita berusaha untuk berbuat baik, ya. Tapi kepada yang menciptakan mereka, kepada Sang Khalik, kita justru berbuat jahat. Kita berbuat maksiat. Bahkan kejahatan yang kita lakukan adalah kejahatan yang paling keji, yaitu mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah sudah dizalimi oleh manusia, bentuk penzaliman manusia kepada Allah bagaimana? Dengan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu dia telah menzalimi Allah dan dia telah menzalimi dirinya sendiri, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun makhluknya ini telah berbuat maksiat kepadanya, mengingkari dia, tidak percaya kepada dia, zalim kepada dia, tidak mau mengakui dia sebagai Tuhannya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih berlaku adil kepada dia, kepada orang-orang yang kafir yang berbuat baik tadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan kebaikan orang-orang kafir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah." Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Afwan. Saya bacakan dulu teks hadisnya secara lengkap. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah mengatakan, Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sedikit pun. Kalau kebaikan itu dilakukan oleh orang yang beriman, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi balasan di dunia dan di akhirat, ya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, kemudian di akhirat nanti dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang kafir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disegerakan kebaikannya di dunia. Allah akan memberikan dia rizki, Allah memberi dia makan, Allah akan memudahkan usahanya, kehidupannya akan dimudahkan. Semakin baik, semakin dermawan orang kafir, maka kehidupannya akan semakin baik, kehidupannya akan semakin enak, ya. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sehingga nanti ketika masa hidupnya di dunia itu telah habis, di akhirat dia sudah tidak lagi mempunyai kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha baik. Walaupun orang kafir sekalipun, kalau dia sudah berbuat kebaikan, gak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disegerakan. Tapi jangan kemudian, wah ini kesempatan ini, pengen kaya, kafir dulu kemudian berbuat baik, ya, jangan, ya, bahaya. Baru murtad 1 hari kemudian mati, kekal antum di neraka, ya. Waliyadzubillah, bahaya, ya. Jangan kemudian ini jadikan dalil supaya wah enak ya orang kafir berbuat baik. Seperti ada barangkali salah satu idola pemuda-pemuda pemain bola, Cristiano Ronaldo misalnya, Masya Allah, dermawan sekali. Dia menyumbangkan banyak hartanya, sepatu emasnya dan lain sebagainya untuk korban di Gaza, kaum muslimin
ya, membantu kaum muslimin. Bahkan dia menjadi duta anak kecil sedunia. Karena perhatiannya dia yang begitu besar terhadap anak-anak yang terlantar di seluruh dunia ini. Begitu banyak harta yang dia keluarkan. Kita lihat kehidupan dia, Masya Allah, ya. Rizkinya begitu banyak, begitu mulus. Tapi jangan dicontoh, hati-hati, ya. Jangan kemudian kita ingin, hidup saya selama ini susah, tak kafir dulu, nanti kemudian saya tak menjadi orang baik. Bahaya, ya, bahaya ya. Baru masuk, baru murtad, langsung mati. Nah, harta belum dapat, kekal di neraka ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Berarti Allah Subhanahu wa taala ini Maha Adil. Ketika ada hambanya yang kafir namun dia berbuat baik, ya, kemudian tidak dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ini menunjukkan Allah tidak adil, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kebaikannya ketika di dunia, ya. Dan justru yang jahat itu adalah hamba itu tadi, ya. Dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok justru dia bermaksiat dengan kemaksiatan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tadi. Bahwa kunci untuk menuju ke surga adalah agama Islam. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, bahwa tauhid adalah jaminan bagi seorang untuk masuk ke dalam surga. Kalau tadi kunci masuk ke surga adalah agama Islam, kalau sekarang jaminan tauhid adalah jaminan bagi kaum muslimin untuk masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan di awal tadi, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini pemaknaan la ilaha illallah yang tepat, ya. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa kok kita tidak mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena kenyataannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu sangat banyak. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah. Ya. Ilah artinya adalah makhluk yang disembah. Sedangkan yang disembah manusia itu apakah hanya Allah? Tidak. Manusia membuat sesembahan yang banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pukul rata tidak ada Tuhan selain Allah, maka secara tidak langsung berarti kita menganggap bahwa sesembahan yang ada di seluruh bumi ini semuanya adalah Allah. Berarti sah-sah saja kalau kita sembah, karena kita menganggap itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemaknaan terhadap la ilaha illallah yang tepat adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang hak, yang benar, yang pantas, yang layak untuk disembah kecuali Allah. Ini adalah makna la ilaha illallah yang benar. Begitu para ulama menjelaskannya. Nah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, kemudian dia bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan utusan Allah, serta kalimat yang diberikan kepada Maryam untuknya, ya. Kemudian bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya, Nabi Isa adalah utusan Allah dan hambanya,
kemudian surga dan neraka itu benar adanya, maka jaminannya adalah Allah akan masukkan kita ke dalam surga sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Para ulama kemudian membagi makna dari makana minal amal, sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Ini maksudnya bagaimana? Maka para ulama mengatakan yang pertama, makna yang pertama adalah mereka nanti manusia yang meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya, meyakini bahwa surga dan neraka itu adalah benar adanya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga walaupun mereka telah melakukan dosa selain dosa syirik. Sepanjang orang itu masih menghambakan diri kepada Allah, sepanjang orang itu masih merendahkan dirinya di hadapan Allah, sepanjang orang itu masih beribadah, memperuntukkan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijamin, dia diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan dosa. Sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan. Selama dia masih mentauhidkan Allah, maka dia diberi jaminan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh umat manusia, firman Allah yang tidak dituangkan di dalam Al-Qur'an. Ini disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, jikalau kalian masih mau berdoa kepadaku dan berharap ampunan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka akan aku ampuni seluruh dosa yang telah engkau perbuat dan aku tidak peduli. Tidak peduli dosa apapun yang engkau perbuat, sepanjang engkau masih beribadah kepadaku, sepanjang engkau masih menghambakan dirimu kepadaku, sepanjang engkau masih berharap ampunan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku enggak peduli, aku ampuni seluruh dosamu. Ya bena Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, jikalau engkau memupuk dosamu sampai dosamu ini membumbung tinggi sampai ke langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosamu. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, "Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Jikalau seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seberat bumi, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu kepadaku dalam keadaan engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datangkan ampunan seberat dosa yang engkau bawa kepadaku. Dosa seberat bumi, Masya Allah, sebanyak apa itu? Seberat bumi kita bawa menghadap kepada Allah. Dosa riba, dosa zina, mencuri, ghibah, namimah, fitnah, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Kita bawa itu semua dosa itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa, seberat dosa yang kau bawa bertemu dengan aku. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Sangat luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk dari jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mentauhidkannya, yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan basyiran, kabar gembira bagi kita umat manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak luput dari dosa, makhluk yang tidak bisa lepas, yang tidak bisa suci dari kesalahan. Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sepanjang kita tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala,
sepanjang kita masih menghambakan diri kita kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, mau mendekatkan diri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa kita. Maka akan dijamin kita surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita mau berdoa langsung, bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya, sayangnya itu orang-orang yang sudah menganggap dirinya terlalu jauh terjerumus dalam dosa dan kesalahan, mereka tidak mau langsung berdoa kepada Allah. Mereka mencari wasilah-wasilah, mereka mencari perantara-perantara untuk memohonkan ampunan untuk dirinya. Dan sayangnya yang dijadikan perantara dan wasilah tersebut adalah pihak-pihak yang tidak mampu untuk mendatangkan itu semua. Orang-orang yang sudah mati, walaupun itu waliullah, walaupun itu nabi sekalipun, ya. Mereka datang ke makam-makamnya, kuburan-kuburannya, minta, wahai wali fulan, ya, tolong mintakan ampunan untukku kepada Allah, ya. Tolong mintakan rizki kepada Allah dan lain sebagainya. Minta, tapi kepada orang yang telah mati. Nah, ini repot. Ini termasuk bentuk dari kemusyrikan atau kemaksiatan yang dapat atau dikhawatirkan menjerumuskan orang nanti kemudian berbuat dalam kemusyrikan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang orang yang berdoa di kuburan, ya, maka beliau mengatakan, apakah orang seperti ini langsung otomatis jatuh kepada kemusyrikan? Beliau mengatakan tidak. Tapi dia terjatuh ke dalam kebid'ahan yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan dia ke dalam kemusyrikan. Ya. Ini orang yang suka minta-minta ke kuburan, ke makam-makam orang soleh. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati itu mereka tidak bisa mendengar kita. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Pun seandainya dia bisa mendengar, ditakdirkan oleh Allah bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengijabahi permintaan kalian. Mereka tidak akan bisa menjawab apa yang kalian pinta. Ini orang mati, ya. Makanya tidak pantas kita meminta langsung kepada dia. Oh, tapi diri saya ini terlalu kotor, ya, kalau saya minta kepada Allah nggak mungkin diampuni oleh Allah. Ente meragukan Allah. Allah Ghafurun Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lihat Umar radhiyallahu taala anhu sebelum dia Islam, bagaimana kehidupan dia? Ya. Bahkan dia adalah orang yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia masuk Islam, apakah kemudian dia meminta perantara bantuan orang lain untuk mendoakan dia, terutama orang-orang yang telah mati, orang yang soleh telah mati? Tidak. Dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kotornya dirinya, dengan kekotoran jiwa dia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disucikan jiwanya. Dan kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala menolak, kamu terlalu kotor, jangan langsung minta ke aku? Enggak. Disucikan dirinya, bahkan dia menjadi orang yang paling mulia, termasuk salah satu orang yang paling mulia. Dan begitu seterusnya para sahabat-sahabat Nabi itu, ya, ketika mereka sudah bertobat kepada Allah, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim. Ya, jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi misalnya, ya dia nggak mau langsung ketemu dengan rakyat jelatanya, harus ada perantara lewat ajudannya dulu dan lain sebagainya. Allah mau disamakan dengan ini? Nggak bisa. Ya. Kita sedang berurusan dengan Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ya.
yang maha penyayang kepada hambanya. Sehingga jangan merasa kita ini terlalu kotor. Sekotor apapun diri kita, dekatkan kepada Allah, minta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita asalkan kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang bertauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah." Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang mengikrarkan, yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi adalah kabar gembira bagi kita, bahwa selama kita Islam, selama kita ini masih menghambakan diri kepada Allah, sebanyak apapun dosa kita, pasti kita masuk surga. Pasti kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Masih lama? Sampai jam berapa? Sampai jam 29. Sudah lewat ini. Oh, kurang 9 menit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ini sedikit sebagai penutupan. Saya nasihatkan bahwa walaupun kita ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang kita miliki, jangan kemudian kita terlena, terkecoh. Banyak orang sekarang itu, kenapa sih kok mengamalkan agama itu sampai gitu-gitu banget gitu. Nggak usah terlalu ekstrim kalau mengamalkan agama. Toh kita ini juga nanti pasti masuk surga semua. Walaupun kita melakukan kemaksiatan, paling mampir ke neraka, nggak apa-apalah mampir ke neraka sebentar. Yang penting nanti akhirnya kan dimasukkan surga. Nah, ini keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya, yang akan membuat seorang kemudian tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu main judi, mabuk, berzina, merampok, mencuri, ghibah, namimah, fitnah, mengadu domba saudaranya dan lain sebagainya dia lakukan. Nah, yang penting la ilaha illallah, nanti masuk surga. Nah, ini bahaya. Ya. Orang seperti ini seakan-akan dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Masukkan saya ke neraka-Mu ya Allah. Saya akan terima dengan sabar seluruh penderitaan yang ada di neraka. Waliyadzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan azab yang paling ringan di dalam neraka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang diletakkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lan wa syirakani min nar yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjal ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Azab yang paling ringan di neraka itu seseorang dikasih bara di bawah tumitnya dia. Seketika itu otaknya langsung pecah dan mendidih seperti air yang kita godok di panci. Itu mendidihnya otaknya itu seperti itu. Seketika itu menginjak bara dari neraka yang mendidih otaknya saking panasnya. Dan kemudian setelah itu, karena beratnya azab yang dia terima, dia menyangka bahwa nggak ada orang lain yang lebih parah lagi azabnya dibandingkan dia. Padahal itu azab yang paling ringan. Ya. Dan azab yang paling ringan ini, salah satu orang yang mendapatkannya disebutkan dalam sebuah riwayat adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Karena kebaikan beliau semasa di dunia, membantu Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, bersusah payah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan, di akhir kehidupannya beliau tidak mau berikrar bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkanlah dia ke dalam neraka, tapi neraka yang paling ringan siksaannya, yaitu tadi, ya, menginjak bara neraka, otaknya langsung pecah mendidih.
dan dia akan selalu terus menganggap bahwa siksaannya itu adalah siksaan yang paling pedih, padahal itu yang paling ringan. Masya Allah. Dan kemudian hari-hari di neraka itu berbeda dengan hari-hari kita. Perhitungan hari di akhirat itu berbeda dengan perhitungan hari kita, ya. Satu hari kita atau satu hari di sisi Allah di alam sana itu kalau kita rasakan seperti 1000 tahun. Bayangkan kita dimasukkan ke neraka seminggu, 7.000 tahun kita di dalam neraka. Kayak mana kita 7.000 tahun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Bahkan di dalam riwayat, sebuah riwayat, ada orang tuh diazab mulutnya itu digantol. Apa digantol itu ya? Pakai kail dari besi, ditarik sampai sobek ke tengkuknya. Begitu juga dengan hidung dan matanya. Jadi mulut, hidung dan matanya itu semua ditarik sampai sobek ke tengkuknya. Rasulullah SAW menyaksikan ini. Beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa ini? Kenapa kok dia diginikan?" Kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang ketika hidupnya di dunia, ketika dia keluar dari rumahnya di waktu pagi, kemudian dia menyebarkan berita-berita bohong di segala penjuru, menyebarkan hoax. Ya. Kalau kita sekarang nggak perlu keluar rumah, pakai HP, ya, kebohongan sudah tersebar kemana-mana. Nah ini sama saja. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab seperti ini. Jadi jangan meremehkan siksa neraka. Jangan mengatakan gampang, nanti yang penting kan kita akhirnya di surga juga, ya. Orang kalau sudah dicelupkan ke neraka sebentar saja, kata Rasulullah SAW, dia akan lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Andaikan seumur hidup dari baru lahir dia sudah merasakan kenikmatan, kemudian dia diberi usia 1000 tahun, selama 1000 tahun itu dia tidak pernah merasakan kesedihan, kesulitan sama sekali, hidupnya senang-senang terus, foya-foya terus, dicelupkan ke neraka sebentar saja, celup. Ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Saking dahsyatnya api neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa, maka hendaknya janganlah kita meremehkannya. Karena Masya Allah, neraka Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Bahkan penghuni neraka itu sampai mereka berputus asa ketika mereka disiksa di neraka. Mereka memohon kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbak. Wahai Malik, wahai malaikat Malik, saking putus asanya penduduk neraka ini, berdoalah kepada Rabbmu wahai Malik, bunuh saja kami ini, matikan saja kami, daripada kami dibiarkan seperti ini. Sama malaikat Malik gak dijawab. Dijawabnya setelah 1000 tahun. Jawabannya apa? Jawaban malaikat Malik, qala innakum makithun, kalian akan terus seperti ini selamanya. Waliyadzubillah. Mereka bingung mau bertanya, mau minta tolong kepada siapa lagi, ya. Akhirnya mereka minta tolong kepada penghuni surga. Mereka mengatakan, wa nada ashabun nari ashabal jannah, wahai penduduk surga yang dulu pernah aku hina, yang dulu ketika berbuat kebaikan pernah aku hina, oh berjenggot kayak kambing, cingkrang kayak kurang bahan, banjiran dan lain sebagainya. Apa dia minta? Penduduk neraka ini minta ke penduduk surga, ya, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, tolong beri kami sedikit air, tolong berikan kami sedikit dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian itu, tolong berikan kepada kami. Apa jawaban penghuni surga? Mereka mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sorry, Allah telah mengharamkan kenikmatan ini bagi orang-orang yang kafir. Gak diterima. Akhirnya mereka putus asa. Di neraka itu dibunuhi dengan keputusasaan. Mati enggak, hidup juga enggak. La yamutu fiha wa la yahya. Dikatakan hidup tapi penuh dengan kesiksaan. Dikatakan mati tapi siksaan tersebut masih bisa dia rasakan. Dan seperti itu seterusnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, walaupun ada jaminan bagi orang-orang yang bertauhid untuk masuk surga, tapi ingat, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa. Karena kita ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah, tidak akan ada yang bisa menahan siksaan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk
mensucikan jiwa kita, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkokoh keimanan kita, memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sisa waktunya kita gunakan untuk menunggu berbuka puasa. Insyaallah sebentar lagi berbuka. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.